Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Anggi Rizky Arfiansyah di channel YouTube gue Anggi Arfiansyah. Kita bakalan ngebahas soal yang lagi rame nih di Jakarta terakhir-terakhir ini di bulan puasa, yaitu soal begal. Dan gue bakalan menceritakan pengalaman gue hampir dibegal waktu gue masih STM motor ya. Tapi sebelum gue cerita, lebih baiknya ente subscribe dulu bro. Nih ya, di bawah kan nih ada warna merah tuh, tulisannya subscribe ya. Klik tuh ya, biar subscriber gue banyak ya. Habis itu lu pindah ke sebelahnya tuh. Di sebelahnya itu ada gambar jempol tuh ya. Terus gambar jempolnya lu klik dikit ya. Ngekliknya nggak usah banyak-banyak, nggak usah klik tik gitu aja, dikit aja. Nah habis itu kalau lu mau komen dah tuh yang baik-baik aja. Kalau ngomong jorok juga nggak apa-apa sih, tapi jangan, nggak boleh. Allah nggak suka diomelin sama Rasul. Yang baik-baik aja komentar mah. Iya. Habis itu ada tulisan, ada simbol di share. Kalau lu mau share dah. Tapi yang gambar jempol ke bawah jangan lu klik. Itu namanya dislike. Liatin aja lu kalau sampai di dislike. Gue sumpahin, anak lu pas lahir rambutnya kayak Atta Halilintar, mampus langsung hijau ya. Ya jangan di dislike, jangan di like aja, di like, di subscribe juga tuh kan ada tuh yang merah-merah. Loncengnya nggak usah lu nyalain, nggak apa-apa kalau lu takut berisik mah. Iya, namanya lonceng ya kan, ntar sangkanya bunyi teng, sangkanya ada gereja ya kan. Nih jangan, kalau loncengnya kalau lu nggak mau nyalain nggak apa-apa. Yang penting subscribe-nya lu klik dikit ya, klik gitu aja. Terus like-nya juga diklik. Sama itu tuh kalau mau komen dah. Iya kan, komennya yang baik-baik aja, jangan yang badung-badung komennya, jangan yang kasar-kasar. Allah nggak suka. Sama di share dah tuh kalau lu mau share ya. Oke, mantap ya. Baru nih gue cerita nih. Jadi bro, di bulan puasa ini sih, terutama di bulan puasa ini lagi rame banget nih yang namanya begal sama gangster di Jakarta. Biasa dah, udah mah bulan puasa, udah gitu pemilu. Biasa kalau pemilu makan isunya dialihin jadi banyak. Kayak waktu itu yang udah dah, kayak waktu Anies lawan Ahok, terus Jokowi lawan Prabowo sebelumnya sama gini juga situasinya. Apalagi nih kan bulan puasa tuh biasanya orang-orang miskin ya kan, yang nggak punya duit, yang nggak punya kerjaan, butuh duit buat lebaran, ngerampok dah akhirnya ya kan. Orang yang pulang kerja dibegal-begalin motornya. Terus juga ditambah lagi, biasanya kalau bulan puasa emang lagi rawannya orang pada tawuran. Biasanya antar kampung, antar STM, biasanya sambil sahur on the road tuh. Dia pada ribut, biasa orang-orang yang pada bangunin sahur, biasanya anak-anak bocah ribut antar kampung. Yang namanya bangunin sahur kan jam 2 ya kan, mereka baru start jam setengah 3, sedangkan mereka kan begadang. Nah dari jam 11 sampai ke jam 2 tuh kan biasanya udah sepi warga, mau ngapa-ngapain juga dia bingung, akhirnya cari-cari masalah ke kampung lain, ribut tawuran gitu. Nah yang lagi rame banget sih nih sekarang di berita, di sosmed, gangster nih sama begal. Soalnya anak-anak kampung ini udah pada keliling nih, yang si gangster ini keliling jalanan Jakarta sambil bawa parang, sambil bawa golok babi, kelewang, segala macem, ngeresahin gitu, siapa aja diributin. Ya mending kalau misalnya yang diserang warga kampung yang lagi rame gitu. Kalau misalnya yang diserang pejalan naik motor ya kan, pengguna motor yang baru pulang kerja kan kesian gitu dia. Terus juga begal tuh, videonya kemarin sempat rame tuh, yang di depan, yang di daerah Gandaria City. Orang pulang kerja, modusnya ini orang lagi naik motor,
terus dia dari belakang mau nyabut kunci motor, untungnya nggak kecabut tuh kunci, untungnya yang si pengguna motor itu dia ngerem mendadak, akhirnya bisa lolos juga, untungnya motor kopling, jadi dia geber nggak bakalan puber, yang mau ngebegal motornya motor bebek kayaknya. Untungnya tuh cowok juga untungnya ya kan, dia bawa kamera. Harusnya sih kalau misalnya diusut kan mukanya jelas banget tuh kelihatan, kayaknya sih diusut deh, harusnya sih ketangkep ya sama polisi gampang itu, soalnya mukanya kerekam gitu si begalnya. Banyak sih begal tuh modusnya, ada yang waktu itu gue denger ada yang lagi di jalan naik motor tiba-tiba dibacok aja, langsung dibacok, jatuh, motornya diambil, dia dibacokin, ditinggal gitu aja. Ada juga yang hipnotis lah segala macem, ada yang dipepet. Nah gue juga pernah sempet ngalamin yang namanya hampir dibegal, hampir, untungnya nggak jadi. Gue nggak tahu ya ini feeling gue karena gue berdoa sih, bener, karena gue orangnya kalau misalnya udah kepepet kayak gitu, udah gue serahinnya ke Tuhan aja lah, udah yang kayak gitu-gitu mah. Jadi ceritanya waktu gue kelas 2 STM, gue abis balik magang. Gue balik magang, balik jam 5 sore, sampai DM dulu, aduh alay emang sih, alay emang anak SMA ya, anak STM, namanya masih bocah gitu ya kan, main HP sambil naik motor, bawa motor sambil main HP sambil chattingan gitu, dikit-dikit berhenti, nggak bawa motor sambil chattingan gini sih, enggak, dikit-dikit berhenti gitu. Nah, jangan suka kayak gitu. Kalau naik motor mah fokus naik motor aja udah, HP taruh kantong, kalau nggak taruh tas. Terus dulu gua naiknya Yamaha Mio warna biru. Mio kan biasanya kalau motor-motor Matic tuh di depan di stang bawahnya kan ada box tuh, biasa gue naruh HP di situ. Jangan naruh HP di situ, karena bikin kita jadi pengennya chattingan, WhatsAppan, SMS-an. Dulu masih SMS gue, belum punya BB dulu, belum punya BlackBerry, masih SMS. Rumah gue di Kalideres, gue dibegalnya lu tau di mana? Di depan Mall Dan Mogot. Ya Allah, udah mau nyampe rumah coy. Gue inget banget yang mau ngebegal gue anak kampung, kayaknya anak-anak daerah situ juga deh, nggak jauh, orang nggak pakai helm dia daripada. Gue balik PKL, gue balik magang jam 5, terus pulang jalan Dan Mogot kan macet tuh, nyampe depan DM gue pas banget maghrib, jalanan udah ya maghrib lah ya kan. Gimana sih daerah DM kalau maghrib, pengguna motor juga paling yang pada balik kan lewat Kalideres, warga-warga kampung maghrib ya pada di rumah ya kan, pulang di komplek Dan Mogot di depan. Kalau sekarang tuh jadi apartemen Sky Terrace. Dulu apartemen Sky Terrace masih lapangan, masih buat anak-anak BMX tuh. Nah di depan kompleknya situ gue berhenti karena gue ngeliat di HP gue ada notifikasi SMS. Biasa dah bocah ya kan, anak-anak SMA ngelobi cewek gitu-gitu ya kan, lagi SMS-an sama cewek yang didemen. Namanya anak SMA kasmaran ya, kita kalau kasmaran kan pengennya buru-buru bales SMS-nya, buru-buru bales chattingannya gitu. Akhirnya gue berhenti tuh di depan situ, gue bales SMS, cuman sebentar doang, jarak paling nggak nyampe semenit kali, cuman bales. Gue lupa chattingannya apa, pokoknya cuma nggak nyampe semenit 2 menit, bentaran. Motor juga gue nggak matiin, terus tiba-tiba ada 5 orang 2 motor, ada 4 orang 2 motor, gue inget banget, 4 orang 2 motor bebek dua-duanya, dan plat nomornya ditekuk semua sama dia. Depan ditekuk, belakang ditekuk, 2 motor dua-duanya kayak gitu semua. Dia nyamperin gua, nggak nanya lagi, langsung ngemop. Jadi modusnya pas gua, dia nggak ngeluarin senjata tajam. Kayaknya dia nggak punya senjata tajam. Soalnya gua udah sempet gue ceritain dulu deh.
kayaknya dia nggak punya senjata tajam, karena dia nggak nunjukin bahwa dia punya senjata tajam, atau di dalam perutnya, di dalam bajunya kayak bentuk senjata tajam gitu, dia nggak ada. Kayaknya dia iseng, terus ada niat, ada kesempatan. Pas gue lagi sendiri, gue naik motor sendiri doang tuh, 4 orang, 2 motor, gue lagi berhenti, tiba-tiba dari belakang langsung mepet gue lagi berhenti, dia mepet, malangin gue gitu. Terus yang dibonceng 2 orang turun langsung ngemop gue tuh, lu yang nabrak adik gue ya, lu yang nabrak adik gue ya, begitu. Tapi ngomongnya nggak kenceng, karena dia nggak mau narik perhatian orang. Tapi dia ngemop, nyamperin terus ngemop, lu yang nabrak adik gue kan, lu yang nabrak adik gue kan. Terus gue jawab, apaan sih lu? Kagak, gue kagak nabrak adek lu. Siapa yang nabrak adek lu? Iya, gue ngeliat tadi lu naik motor ini nih, orangnya sama kayak gini, jaketnya warna hijau gitu. Gue nguber, iya, ketahuan gitu. Udah pokoknya lu ikut gue dulu dah, lu ikut gue. Gue dulu gak punya pengalaman apa-apa soal begal. Pengetahuan tentang rampok motor tuh, modus-modusnya dulu minim banget. Gue paling tawuran-tawuran pelajar doang gitu ya kan. Terus akhirnya gue diajak sama dia. Gue gak ada pemikiran kalau itu gue mau dibegal. Pikiran gue cuman, mungkin beneran ada yang nabrak adeknya, kebetulan motornya sama kayak gue, jaketnya sama kayak gue pengen diajak ke daerahnya dia. Karena dia bilang, udah lu ikut dulu ke rumah gue, lu ngomong dulu dah sama RT gue, sama keluarga gue. Dia bilang gitu. Makanya ya gue gak takut, orang gue gak bersalah ya kan. Gue ikut aja tuh. 1 orang ikut di motor gue. Nah yang pas dia pengen ngajak gue ke daerahnya, mereka berempat ini ngotot banget supaya motor gue anak-anak mereka yang bawa. Jadi gue dibonceng di motor yang lain, motor gue dibawa sama temennya. Kan dia ada 2 motor, 4 orang ya kan. Jadi mereka pengennya motor gua dibawa sama mereka dan gua dibonceng sama mereka. Nah gua nggak mau. Gua kalau kayak gitu tuh gua udah mulai mikir tuh. Tapi gua tetap niat baik, karena mungkin karena gua nggak ngerasa bersalah ya, jadi gua berani aja gitu. Tapi gua nggak mau ngelepasin motor gua, karena itu motor masih baru banget coy. Gua kelas 2 dan gua dibeliin motor itu kelas 1 ke kelas 2, naik-naikan ke kelas 2, anjir belum ada setahun aja. Terus gue gak mau, dan gue juga gak biasa minjemin motor ke orang lain, makanya gue gak mau. Udah gue aja yang bawa. Terus akhirnya, enggak, ntar lu kabur dah. Akhirnya temennya dia gue bonceng di motor gue. Akhirnya kita 3 motor jalan. Yang berdua, motor 1 berdua di depan, terus gua sama temennya gua bonceng, terus di belakang lagi 1 motor, 1 orang ngikutin dari belakang. Gua masih belum ada pikiran tuh, sampai akhirnya di pertengahan jalan gua mikir, kok tadi mereka maksa banget buat bawa motor gua, jangan-jangan ini orang mau ngerampok motor gua nih. Nah mulai dari situ gue baca doa coy, sumpah gue baca doa. Kerjaan gue sepanjang jalan baca Al-Fatihah doang. Maklum anak STM dulu coy, gak tahu doa-doa yang lain ya. Taunya Al-Fatihah doang. Sepanjang jalan gue beneran baca Al-Fatihah, sehusu-husunya baca doa Al-Fatihah, sama baca doa bahasa Indonesia lah gitu. Habis itu gue jalan, gue tetap ngikutin. Gue tahu kan daerah situ ya kan, karena udah nyampe daerah gue gitu. Dia bilangnya rumahnya di Pesaki. Ngakunya, ayo ikut dulu. Gue tanya kan, emang rumah lu di mana? Sebelum jalan. Gue anak Pesaki. Lah Pesaki mah deket. Gue sekolah di PLO, gue sekolah di Pluit. Temen gue yang rumahnya di Pesaki itu banyak banget coy, mulai dari yang anak PLO sendiri, yang anak Kampung Jawa, yang anak Kamput, yang anak Giri Putra. Temen gue banyak gitu, yang anak-anak dari SMP gue banyak gitu temen gue di Pesaki. Makanya gue berani-berani aja ya, ayo ke Pesaki mah. Dia bilang ke Pesaki.
tapi arahnya kok malah beda. Gue lewat Sumur Bor, yang mungkin yang kalau rumah di Kalideres atau Jakarta Barat tau lah daerah sini. Dia jalan tapi nggak menuju Pesaki, gue diajak ke arah Cendrawasih. Nah pas di Cendrawasih gue minta berhenti, karena pas di Cendrawasih udah mulai gelap tuh, di jalan raya Cendrawasih depan stadion, persis depan stadion. Tadinya untungnya mereka nggak kepikiran untuk ngajak gua ke belakang Cendrawasih, karena ke belakang Cendrawasih itu jalanan gelap banget, dan mungkin gua nggak bakalan mau kalau misalnya diajak ke belakang Cendrawasih, karena itu udah bener-bener sepi, nggak ada perkampungan, udah bener-bener lapangan. Lu mau teriak kayak apa juga mungkin denger orang, tapi jauh gitu. Akhirnya gue nggak mau. Akhirnya pas di jalanan Cendrawasih gue berhenti tuh. Bang, lu bilang, gue nanya dulu. Gue berhenti, mereka berhenti. Salahnya gue juga, gue berhenti jauh banget dari pemukiman, tapi jalan raya jalan raya depan Cendrawasih tuh rame banget coy. Ya lumayan lah, pokoknya jalan raya gede dan rame. Kalaupun gue teriak pasti orang rame gitu. Tapi gue enggak, jadi gue berhenti di depan tembok yang udah tembok kosong aja gitu, tembok kosong pagar gitu, nggak ada tukang makanan, nggak ada warga, ruko pada tutup. Kalaupun gue teriak ya paling ngandelinnya orang lewat doang ya. Terus gue berhenti, dia berhenti, gue nanya, ini sebenarnya kita mau kemana? Katanya tadi rumah lu di Pesaki gitu kan. Akhirnya dia matiin motor tuh, empatnya turun tuh, berlima sama gue turun, tapi motor gue kunci stang. Akhirnya gue bilang, gue ngotot ya kan, lu mau kemana nih? Ini bukan ke arah Pesaki coy, Pesaki tuh di sono, lu ngapain ke arah sini? Gue bilang, iya gue tahu, kata dia gitu kan. Ini kita mau ke Pesaki. Enggak, lu kalau mau Pesaki mah lewat sono, ngapain jauh-jauh lewat sini? Gue bilang, gue ngotot, gue namanya anak STM ya, sering-seringnya tawuran gitu, jadi bawaannya ngelawan aja. Dan gue waktu STM selalu bawa gear di tas gue sama pisau karter di jok motor gue. Akhirnya dia mereksain gue tuh, akhirnya dia ngototin gue dulu, udahlah gini aja dulu, motor lu temen gue yang bawa, lu gue bonceng aja, lu ikut, ntar lu kabur lagi. Nggak ada tuh, gue ngelawan tuh, gue udah mulai ngelawan di situ, nggak ada, gue udah mulai sama-sama ngotot nih. Terus ada yang lewat nengok gitu. Akhirnya mereka ada jiper juga. Akhirnya pokoknya dia spek modusnya begitu deh, modus adanya kecelakaan. Gue takut nih kalau misalnya lu dibawa ke daerah gue, nanti lu malah digebukin. Soalnya daerah gue udah rame banget, udah pada kesel banget sama yang nabrak adik gue. Gue bilang, gue nggak takut, kalau emang digebukin ya digebukin aja. Gue bisa ngebela diri kok, karena gue beneran nggak salah gitu. Jadi gue berani aja. Yaudah, motor lu dibawa sama temen gue nggak mau ya kan. Tetep gue ngotot, gue nggak mau. Pokoknya motor, kunci motor selalu gue pegang, gue nggak diapa-apain, gue nggak taruh kantong, gue nggak taruh apa. Pokoknya gantungan kunci gue lilit di tangan, gue pegang kuncinya. Pokoknya dia nggak mau ngapa-ngapain, jangan sampai nih kunci motor dipegang sama dia aja, urusannya ribet bro. Gue ngeliatin plat nomornya ketekuk ya kan, mukanya juga ada yang pakai masker satu, sama pakai kupluk, nyari aman banget dah dia, sama yang mukanya gembel-gembel yang lainnya dah. Terus akhirnya ngotot, terus dia nanya gue tuh, rumah lu di mana emang? Gue bilang di Maja, dekat sini gitu. Lalu ini habis dari mana? Gue habis balik magang. Celana gue kan masih putih abu-abu tuh ya kan, namanya anak magang kan masih pakai putih abu-abu. Lu sekolah di mana? Gue jawab, gue sekolah di PLO. Oh lu anak PLO? Iya, gue anak PLO gitu. Emang lu pesaki mananya? Gue tanya balik tuh, lu pesaki di mananya? Anak-anak gue di situ banyak, temen gue banyak, tenang aja. Makanya gue berani nih kalau misalnya ke Pesaki. Terus dia bilang, gini bang, tadi ada yang nabrak adik gua. Dia ngejelasin ulang lagi tuh, ada yang nabrak adik gua, terus dia kabur, adik gua kakinya patah katanya.
Nah ini sekarang di rumah gue lagi rame banget nih warga nih, udah siap banget ngegebukin orang yang nabrak adik gue. Nah lu bang, kalau misalnya gue ajak ke rumah gue pasti digebukin bang. Mendingan lu ikut gue dulu tapi motor lu dipegang sama temen gue dulu nih. Gue nggak mau lagi di situ. Gue tetep ngotot banget, motor gue yang bawa. Udah lu kalau mau ikut gue bonceng bilang gitu. Terus yaudah dah yuk kita ke rumah gue. Tapi gue mau mastiin lu dulu nih, lu nggak bawa barang apa-apa nih, gue periksain lu dulu ya. Dia mau meriksain gue kan, karena takutnya kalau misalnya dibawa ke kampungnya dia, terus gue bawa macem-macem, gue takutnya udah digebukin, takutnya sepiknya gue bawa narkoba lah apa segala macem, nanti di sana udah ada polisi, gue nggak enak nih bang sama lu, ntar lu malah kena kasus narkoba. Udah diperiksain tuh tas gue. Pas dia meriksain tas gue, dia nemu gear. Yang satu yang nemuin gear gua mulai jiper, karena mungkin ya dia mikirnya ini orang sering ribut nih karena di tasnya bawa gear gitu, jadi rada jiper tuh yang satu. Gua rasa mereka berempat nih baru mulai mau nyoba ngebegal gitu, jadi yang masih panik. Paling yang ada satu orang tuh yang lumayan, mungkin diantara berempat ini dia yang paling tua nih. Dia nyalinya udah selon banget kayaknya. Dia pinter dah cara ngomongnya dah, tapi gue tetap nggak mau kalah juga gitu ya kan. Terus dia nanya-nanya, nemu gear gue, nanya-nanya, ini lu gear buat apaan nggak bang? Lu mau udah niat banget mau ribut sama gue? Lah siapa yang niat ribut sama lu, orang gue ajak ketemu lu di DM, gue bilang gitu ya kan. Gue mah anak STM, gue sekolah di PLO. Abang-abangan gue bakalan ngamuk kalau gue sekolah nggak bawa gear gitu, kalau gue sekolah nggak bawa senjata tajam. Karena rumah gue di Kalideres, sekolah gue di Pluit. Gue pulang sekolah sama pergi sekolah itu ngelewatin yang namanya semua basis STM, mulai dari Kampung Jawa, Budut, Betrik, segala macem gue lewatin, Bonjer lah. Makanya kalau gue nggak bawa senjata tajam, gue lebih bahaya gitu. Akhirnya dia mau ngambil gear gue tuh, gue bilang, ngapain lu ngambil gear gue? Udah nggak usah, taruh aja di tas, orang aman juga kok. Terus dia meriksain motor gue. Yaudah sini bang, kuncinya bang, gue mau meriksa jok motor lu dulu. Ngapain emangnya? Ya gue mau meriksa aja, takutnya nanti lu ada gele ya kan. Ya udah sini gue bukain aja, bukain tuh. Terus dia nemu pisau karter tuh, makin jiper lagi tuh yang orang yang ngebuka tas gue waktu itu, yang ngebuka tas gue tuh. Karena dia mikirnya anjir nih anak udah siap banget nih, kayaknya emang tiap hari tuh kerjanya tawuran, dia mikirnya kayak gitu kayaknya sih. Karena dia udah mulai jiper tuh pas dia ngebuka jok motor gua, terus dia nemu karter ya kan. Akhirnya yang si paling tua sama satu lagi ngobrol tuh, ngobrol tapi ngejauh dari gua nggak tahu ngobrolin apa. Pokoknya selesai itu dia langsung ngebatalin rencananya gitu, tiba-tiba langsung yaudah nih lu, pokoknya abis mereka berdua ngobrol, terus mereka nyamperin gua lagi, dia ngemop gua lagi tuh, lu bener nih nggak nabrak adik gua. Nah abis ngemop gitu dia mau modusnya malakin gua, lu bener nih nggak nabrak adik gua. Ya bener, kenapa gua takut gitu ya kan. Kalau emang mau ke rumah lu ya ke rumah lu aja yuk, tapi kata lu rumah lu di Pesaki, kok ini malah ke arahnya ke Cengkareng Bedeng gitu kan, gue bilang gitu. Bukan gitu bang, terus dia bawa ini coy. Pas dia kan ngegas ya, gue ngegas balik dong. Terus dia sempet ngotot juga tuh, lu ngapain, lu nggak usah ngegas dong, dia bilang gitu. Gue anak gue anggota FBR, dia bilang gitu tuh. Dia pokoknya bawa FBR lah. Terus gue bilang lagi ya kan, ya elah lu FBR, ya kita sama-sama Betawi kali. Om gue juga wakil ketua Forkabi, gue bilang gitu kan. Om gue juga wakil ketua Forkabi Kelabang Merah, daerah Pegadungan nih, Kalideres ini kan. Gue bilang gitu. Oh ini pertama dia sosonanya dulu kan gue bilang, lalu sama-sama Betawi ngapain ngemop gue juga, gue bilang kan gitu. Terus dia bilang, emang lu ikut apa ormas apaan, dia bilang gitu kan. Kan gue bilang kan,
ya gue Forkabi gitu. Om gue wakil Forkabi mana, dibilang gitu. Pegadungan. Forkabi apa ya, dibilang. Dia takutnya gue nggak tahu kali ormas begitu ya kan. Gue bilang Forkabi, Pegadungan, Maja, Posko Kelabang Merah. Om gue wakil ketuanya, bilang gitu ya kan. Baru tuh dia makin jiper lagi pas gue bilang om gue wakil ketua ormas. Akhirnya dia ngobrol lagi, akhirnya baru tuh dia bilang, lu bener nih bang. Dia mulai nurunin nadanya tuh, lu bener nih bang, bukan yang nabrak adik gue. Ya emang bukan, gue bilang gitu ya kan. Kalau emang adik lu gue tabrak terus gue harus ke rumah lu ngejelasin, ya ayo aja gitu. Gue kebetulan emang dari STM udah jago ngomong, udah jago ngelobi gue. Akhirnya dibilang, yaudah nih kalau misalnya emang lu bukan yang nabrak, yaudah gue minta maaf nih udah ngeribetin lu, bawa lu sampai kesini nih ya. Minta maaf aja nih, sorry nih ya kalau gue salah orang nih. Salaman. Udah akhirnya gitu. Ujung-ujungnya mau malakin gue, yaudah bang gini deh bang, biar kita sama-sama asik aja nih bang. Lu ada duit berapa bang buat nambahin kita ngerokok dah gitu. Gue bilang, ya elah gue mah anak sekolah kali bang, gue anak sekolah baru balik sekolah, ya elah jajan gue paling berapa sih, udah habis buat beli bensin tadi, gue bilang gitu kan. Ya bang, masa lu gitu amat sih, nggak asik amat sih, jangan sampai gue periksain, kalau gue periksain ntar gue ambil semua nih. Nah pas dia bilang kayak gitu, gue langsung ngebalikin tas, langsung masukin tangan tuh, gue udah siap banget megang gear tuh. Kalau dia sampai meriksain gue pukul langsung pakai gear tuh sama gue. Terus dia bilang, pas gue masukin tangan, dia udah tahu, dia udah mikir juga kan, lu mau ngapain bang? Gue mintain lu baik-baik ya, lu nggak usah ngeluarin senjata dah. Gue yakin dia pada nggak punya senjata, makanya pas gue megang senjata, yang 3 tuh rada mundur. Jadi yang mintain ke gue nih yang tua, yang mukanya tua tuh, yang rada tua sendiri, kayaknya dia udah selon sih, makanya berani mintain gue. Nah yang 3 itu rada munduran. Nah pas terang 3 munduran, gue makin berani, karena yang berani dia doang nih, dia nggak punya senjata apa-apa, gue punya senjata ya kan. Gue pukul aja pakai gear, palanya pecah langsung pasti. Akhirnya dia ngoceh-ngoceh udah ngoceh, gue juga ngoceh. Tapi pas udah mulai rada ngotot gede, tangan gue udah mau keluar, dia rada rendahin lagi gitu. Gue yakin banget dia pada nggak punya senjata, makanya pada takut sih. Untungnya sih tetap sih gue dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gue nggak berhenti baca Al-Fatihah coy. Lagi ngobrol, lagi ditanya-tanya, mulut gue ngejawab, tapi hati gue tetap, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Gue rasa Allah bener nolong gue di saat kayak gitu tuh. Allah emang udah paling bener udah Allah. Akhirnya dia ngomong udah, akhirnya minta maaf tuh. Akhirnya malakin nggak dapet juga kan, karena emang ya kalau misalnya pun mereka mereksain gue paling sih, ya elah anak STM coy, jajan dulu berapa, 40.000 buat beli bensin 15, makan minum 2 kali, ya habis paling sisa 2.000, paling 3.000 perak kantong gue. Tapi gue tetap ngotot, karena dari awalnya lu nuduh gue sebagai yang nabrak adek lu, terus kok tiba-tiba ujungnya malah malakin gua gitu ya kan. Oh iya, gue juga sempat ngancem dia, kalau dia sampai mereksain gue bakalan teriak lu perampok gitu ya kan. Gue bakalan teriak nih, orang bakalan ngegebukin lu nih, gue bilang gitu ya kan. Akhirnya dia nggak jadi segala macam. Udah tuh akhirnya, yaudah deh bang, gue sorry nih bang ya, gue udah ngebawa-bawa lu sampai sini nih, gue minta maaf nih. Akhirnya salaman. Udah. Terus pas terakhir, pas dia pengen balik, gue masih penasaran kan, dia anak pesaki mana. Gue tanya lagi, emang lu pesaki mana bang? Karena gue tau lah kalau misalnya emang dia anak pesaki di mananya gitu, RT berapa. Gue mau nanya detail, nanti anak-anak gue, temen gue banyak lah yang di situ, siapa tahu ya kan, gue bisa nanya temen gue ya kan, anak-anak daerah lu rese nih, gue bilang gitu. Tapi dia tetap nggak bisa jawab juga tuh. Udah pokoknya dia cuma jawab, gue anak pesaki bang, anak pesaki ujung mana nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya udah tuh dia balik, udah gitu doang tuh.
lumayan lama tuh gue, hampir 45 menit kali di bawah sama dia, dari maghrib sampai hampir isya kali gue di rumah nyampe kayak gitu. Makanya buat lu pada nih yang naik motor, apalagi yang sering balik malam, hati-hati dah. Kalau misalnya yang balik malam banget, ngebut aja coy, udah ngebut. Kalau lu ngantuk, mending berhenti daripada nanti kenapa-napa di jalan. Mending berhenti, tapi di tempat yang rame, pom bensin gitu-gitu. Tidur aja dulu nggak apa-apa, walaupun rumah udah tinggal deket lagi juga. Yang penting mah aman. Terus kalau misalnya di jalanan, kalau sekiranya ada yang mau mepet-mepet, gua nih semenjak kejadian itu, gua punya pikiran kalau misalnya ada yang mulai mepet-mepet, gua stang motornya gua langsung tendang sama gua. Pokoknya kalau mulai ada yang mepet-mepet lu, mau ngebegal lu, tendang aja stang motornya. Karena kalau misalnya lu tendang stang motornya, otomatis dia bakalan jatuh. Pasti. Lu posisi gini terus dia mau nyalip, lu tendang aja stang motornya ya, tapi ya jangan body motornya, jangan badannya dia, stang motor jatuh pasti langsung. Dan kalau misalnya balik malam, berdoa bro, jangan lupa berdoa sebelum jalan. Hati-hati di jalan. Spion penting, jadi lu bisa ngeliat ke belakang kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ada yang macem-macem yang sekiranya ini orang mencurigakan, lu bisa langsung tarik gas, kebut. Terutama yang motor metik nih sama yang motor bebek nih, takutnya nih kesian ya kan, yang cc-nya kecil-kecil. Ya lu cari barengan deh, misalnya sekiranya lu balik ke arah mana gitu, pas ketemu di lampu merah ya lu ajak orang aja, bang bareng bang, lagi rawan nih sama begal, ikutin aja. Kalau yang kopling sih ya, kalau misalnya buat kebut-kebutan, insya Allah aman lah ya kan. Spion bro, spion penting buat ngeliat ke arah belakang. Terus kalau misalnya ada yang mepet-mepet, langsung bablasin aja, lu tendang stangnya. Terus kalau misalnya ada yang malangin lu, udah mendingan lu tabrak sekalian aja. Karena begal gitu kondisinya dia cepet bergerak. Jadi kalau misalnya lu dibegal kayak gitu terus dipalangin, gue sih, kalau gue ya, gue bakal lebih milih buat tabrakinnya sekalian. Jadi kalau tabrak, orang tuh pasti bakalan, si pengguna jalan lain otomatis pada berhenti untuk nolongin, dan lu bisa teriak minta tolong dan mereka pasti nangkep orang-orang itu. Terus juga, dan kalau misalnya ada begal, amit-amit sih ya, tapi kalau misalnya gue sampai dibegal, gue sih bakalan ngelawan ya. Tapi amit-amit jangan sampai, mudah-mudahan aman aja terus. Tapi kalau misalnya sampai lawan, sampai ketemu gitu, lawan aja lah. Kalau emang udah terpaksa diberhentiin ya, terus mereka bawa senjata tajam ya, helm jangan dilepas, lawan aja lah, pukul aja, jedotin palanya. Kalaupun lu mati ya, kalau di Islam ya, mati syahid surga bro. Gue sih milih kayak gitu ya, dosa gue banyak banget coy. Kemungkinan gue masuk surga gak tahu dah. Mati syahid, melawan rampok mati syahid coy, lu dengan bebas masuk surga dan membawa keluarga lu gitu. Kalau misalnya pun dilawan, lu ngebunuh orang, misalnya lu ngelawan terus lu menang, ngambil senjata dia, lu bacokin, lu bunuh, lu aman dari hukum, aman dari dosa. Ngebunuh rampok nggak apa-apa bro, kapan lagi lu bisa ngebunuh orang kan? Gue sih kalau ada begal gitu ya gue lawan aja lah, mau orangnya berempat, berlima, berdua, bertiga, berenam, gue sih mencoba untuk ngelawan. Gue tabrakin aja sekalian, terus kunci motornya gue lempar dari kemana kek, biar dia nggak ketemu. Motor, kunci stang, lempar aja kuncinya, udah berantem duel. Lu kalau misalnya lu kalah, lu tinggal lari, motor dikunci stang ya nggak bisa kemana-mana kan, ya paling stangnya dipatahin. Tapi lu berusaha jangan lari banget juga ya, mainin dia aja, ambil senjata yang ada di sekitar, batu kayak balok kayak. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan kalau lu berdoa mah aman lah di jalan. Jangan lupa berdoa yang penting, dan hati-hati selalu. Kondisi juga harus fit kalau di jalanan, terus waspada terus. Kalau misalnya ngeliat ada yang mencurigakan, orang-orang di sekitar lu ada yang nyurigain, kebut aja bro, langsung bro, udah, daripada lu kenapa-napa ya kan.
kebut, tapi tetap hati-hati, kontrol, terutama yang cewek-cewek nih. Kalau misalnya cewek-cewek ya janganlah, lu kalau misalnya cewek jangan keluar malam, apalagi sendirian bawa motor, ngeri, bahaya, ngilu gua dengernya tahu. Kalau ya kecuali kalau emang lu karena kerja kan terpaksa ya, hati-hati aja sih gue sih. Yuk, gini aja lah videonya. Buat pesan buat kalian, selalu hati-hati kalau naik motor. Kalau ada yang mencurigakan ya kayak tadi lah pesan-pesannya. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa ya di nih subscribe ya. Terus di sini nih ada like nih. Gue nggak tahu nih sebelah mana nih. Pak ketuker nih. Ya, di like, komen yang baik-baik. Jangan yang jahat. Yang jahat Rasul nggak suka. Allah nggak suka, terdimarahin Allah. Allah marahin Allah. Masukin neraka. Gue mau nggak mau masuk neraka, direbus. Terus di share ya, di share, subscribe, di share biar nanti kan temen-temen lu pada tahu tuh ya kan, nanti mereka nambah subscribe juga ya kan, biar gue berduit nih ya kan, biar dapat duit dari YouTube ya kan, bisa ngejajanin mak gue, adek gue ya kan, bisa sedekah yang banyak ya kan. Oke, jangan lupa di subscribe bro. Oke dong. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya dan video-video yang sebelumnya juga. Dadah.